Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning my beloved student. How are you today? Are you fine? I hope so. Okay, now I will continue our lesson and we will discuss about using to and enough. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi sastra Inggris kelas 10 semester genap. Ya, dan kita akan membahas tentang penggunaan to dan enough. Oke, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, coba kita simak sama-sama KD yang ada. Pada materi penggunaan to dan enough, di sini digunakan untuk menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional, lisan maupun tulisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait kecukupan untuk melakukan sesuatu tindakan sesuai dengan konteks penggunaannya. Coba perhatikan unsur kebahasaan penggunaan to dan enough. Selanjutnya, dalam menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulisan yang melibatkan tindakan memberikan dan meminta informasi terkait kecukupan untuk dapat melakukan suatu tindakan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Coba kita lihat tujuan pembelajaran saat ini. Untuk memahami materi penggunaan to dan enough, kita melihat dulu tujuan pembelajaran. Tujuannya adalah yang pertama, memahami fungsi sosial untuk menyatakan dan menanyakan tentang kecukupan untuk dapat melakukan sesuatu sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, memahami struktur teks untuk menyatakan dan menanyakan tentang kecukupan. Yang ketiga adalah memahami unsur kebahasaan untuk menyatakan dan menanyakan tentang kecukupan yang dapat melakukan sesuatu pada saat ini, pada waktu lampau, sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, sekarang kita mulai pada penggunaan to and enough. Using to and enough, this lesson focus on the words to and enough. Ya, jadi pada pelajaran kali ini kita fokus pada kata to dan enough. To yang punya arti terlalu dan enough punya arti cukup. They can both be used with adjective, adverb, and noun. Jadi kedua kata tersebut, to dan enough, itu digunakan dengan menyertakan kata sifat. Bisa jadi kata keterangan dan atau kata benda. To and enough indicate a degree or amount in English sentence. To dan enough, penggunaan to dan enough mengindikasi tentang jumlah dalam kalimat bahasa Inggris. Coba diperhatikan penjelasan penggunaan to, enough, not enough. Jadi to di sini mempunyai arti more than necessary. Jadi punya arti lebih dari yang kita perlukan. Sedangkan enough punya arti the necessary amount. Jadi punya arti cukup. Cukup dari yang kita perlukan. Dan not enough, less than necessary. Not enough punya arti kurang dari yang kita perlukan. Pattern using to. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana penerapan to pada kalimat.
Okay, let's look at the structure for each of these words with adjective and adverb first. Sekarang kita coba perhatikan struktur kalimat. Bahwa penggunaan to itu diikuti dengan kata sifat atau kata keterangan. Jadi dalam sebuah kalimat itu nanti to yang punya arti terlalu diikuti dengan kata sifat. Baru kemudian ada to dan juga kata kerja. Oke, coba kita perhatikan kalimat berikut ini. Ada sebuah contoh. Contohnya diperhatikan, this coffee is too hot for me to drink. Kita perhatikan kata yang bercetak tebal. Ada kata too hot. Too di sini punya arti terlalu, yang kemudian diikuti dengan kata sifat hot. Ya, jadi punya arti kopi ini terlalu panas untuk saya untuk diminum. Ya, jadi terlalu panas. Jadi jumlah kata sifat, kata mempunyai makna bahwa terlalu itu punya arti over, ya, terlalu panas untuk kita minum. Nih, jadi penggunaannya adalah sebelum kata sifat itu ada to atau to diikuti dengan kata sifat. Tolong kata yang bercetak tebal bergaris bawah itu diperhatikan. Setelah to ada kata sifat. Oke, next. Pattern of enough. Jadi sekarang pola kalimat penggunaan enough. Ya, untuk penggunaan enough ini kalau tadi to diikuti dengan kata sifat. Sekarang coba diperhatikan. What about enough? Enough comes after the adjective or the adverb. Jadi enough itu ada setelah kata sifat atau kata keterangan. Nah, ini jadi kata sifat dulu baru diikuti enough. Ya, kata sifat dulu baru diikuti enough. Kebalikan dari tadi, dari to ya. Kalau to dulu baru kata sifat. Kalau penggunaan enough, kata sifat dulu baru enough. Coba perhatikan contoh kalimat yang ada. It's hot enough to go out. Enough punya arti cukup. Ya, jadi di sini it's hot enough to go out. Situasi ini cukup panas untuk kita pergi keluar. Ya, jadi udaranya cukup panas. Cukup panas untuk kita keluar. Ya, diperhatikan kata yang bercetak tebal. Ya, lah diperhatikan setelah sebelum enough itu ada kata sifat. Jadi kata sifat dulu baru diikuti dengan enough, kemudian to, ya, baru kata kerja. Ya, ini jadi coba diperhatikan kembali. Kalau to itu to dulu baru kata sifat diikuti dengan to baru kata kerja. Kalau penggunaan enough, kata sifat dulu baru enough, kemudian to dan diikuti dengan kata kerja. Gimana? Sudah jelas penggunaan to and enough? Kalau kurang jelas, kita akan ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Okay, thank you very much for your attention. Nice to meet you. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.